this video, I teach English to junior high school children. Hai Santi. Hai Kak Laura. Oke, di sini kita mau belajar bahasa Inggris. Santi mau? Mau dong Kak. Oke, karena Santi mau, jadi kakak juga mau dong ngajarin Santi. Kita belajar to be. Santi sudah pernah belajar to be atau belum pernah dengar atau sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar tapi saya belum tahu Kak. Oke, kakak jelasin lagi ya biar Santi tahu. Kalau to be itu adalah kata kerja bantu atau biasa disebut dengan auxiliary verb dalam suatu kalimat. To be itu bisa diartikan sebagai kata ada atau kata adalah, namun biasanya tidak diterjemahkan. To be itu disesuaikan dengan subjek. To be dalam bahasa Inggris itu dibagi dua, yaitu yang pertama present, itu biasanya digunakan pada masa sekarang, saat ini. Kalau untuk to be past, itu untuk masa yang sudah lewat, masa lampau atau yang dahulu. Lalu, tadi kan kakak bilang kalau ada to be itu biasanya dikaitkan dengan subjek. Kalau ada to be berarti ada subjek. Nah, subjek itu dalam bahasa Inggris adalah pelaku atau pokok bahasa. Subjek dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi 6, yaitu kata I artinya saya, you artinya kamu, we itu artinya kita atau kami, she itu kata ganti dia untuk perempuan, contohnya kayak Santi itu she. Kalau untuk he itu kata ganti dia untuk laki-laki, dan kata it itu artinya itu dan biasanya digunakan pada benda dan hewan. Kita lanjut aja ke peraturan to be. Tadi kan kakak bilang to be itu dibagi dua. Kita mulai yang pertama itu untuk peraturan to be present. Tadi present itu apa? Present itu masa sekarang. Yes, you're right, masa sekarang. Peraturannya seperti ini. Subjek ditambah to be dalam artinya present ya, present. Kalau dia subjeknya I, to be-nya itu am. Jadi I am. Kalau dia subjeknya you, they, we artinya jamak, itu to be-nya are. Are. Bisa sambil dibilang juga. Lalu ya, are. Kalau dia subjeknya she, he, dan it, itu to be-nya itu adalah is. Nah, lanjut kita ke subjek ditambah to be past. Tadi kan present, sekarang past. Kalau dia subjeknya I, to be untuk pastnya itu adalah was, bukan am lagi. Itu Was, ya, bukan I am lagi ya? iya, itu tadi untuk present kan. Kalau dia you, they, dan we, itu to be-nya itu menjadi were, ya, were, bukan lagi are ya, bukan lagi are. Tadi itu are untuk present. Kalau dia she, he, dan it, to be-nya itu to be untuk pastnya itu adalah was. Oke, gimana? Santi sudah mulai paham dengan to be? Iya Kak, saya sudah mulai paham dan mengerti dari penjelasan Kakak tadi. Iya. Jadi agar Santi lebih paham bagaimana to be, let's see for the example about to be. Kita buat contohnya ya, example-nya. Kakak buat contohnya, example-nya itu yang pertama, kakak buat subject plus to be present, masa sekarang, ditambah noun. Subjeknya I, to be-nya am atau menjadi I am. Tadi ditambah noun student. Oke,
to be. Kalau dia subjeknya they, to be-nya are, lalu noun-nya itu students, tambah s. Kenapa tambah s di belakang? Karena kalau untuk subjek they itu adalah kata jamak atau plural ya. Jadi setiap noun-nya itu harus kita tambah s di belakang kalau jamak. Kalau tandanya Santi sudah mulai paham dengan apa yang kakak ajarkan mengenai to be, kakak kasih question atau pertanyaan atau soal sebanyak 2 question. Santi siap menjawab? Ya kak, siap. Oke, kalau nanti benar kakak kasih hadiah. Oke kak. Oke, soal yang pertama itu adalah Edo and you blank 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 excited. Jawabannya? Edo and you are excited. Serius? Iya kak. Yes, you're right. Wah, satu soal lagi ya. Oke, ini ada I blank 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 never let go to school. I blank 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 never let to go to school. Jawabannya I am kak. I am. Iya kak. Kenapa I am? Karena to be-nya memang am kak. Subjeknya yang mana? Subjeknya I. Serius? Iya kak. Gak salah lagi? Enggak kak. Coba diperiksa. Yakin nggak? Yakin kak? Yeay, bener. Aduh, Santi udah mulai pintar pakai to be. Lain kali kakak buat lagi soalnya ya. Oke kak. Oke, pembelajaran kita bahasa Inggris untuk hari ini sudah siap. Oke kak, terima kasih untuk Oke. ilmunya kak. Sekarang saya sudah mulai tahu apa itu present dan past. Untuk kata to be ya. Oke kak.